Artinya perbaikan-perbaikan itu betul-betul nyata dan kelihatan dalam angka-angka. Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji boksit. Jokowi tak goyah dengan tekanan negara asing. Masa kolonial telah meninggalkan trauma panjang bangsa. Kita dipaksa kerja paksa. Kita dipaksa tanam paksa. Saat ini kita tidak mau dipaksa-paksa, termasuk tidak mau dipaksa untuk ekspor paksa. Presiden Joko Widodo mengatakan porsi kepemilikan asing terhadap surat berharga negara semakin kecil. Saat ini porsi asing di SPN hanya 14,8% dibandingkan 2019 yang mencapai 38,5%. Menurutnya penurunan kepemilikan asing tersebut merupakan hal yang baik, sebab membuat guncangan terhadap ekonomi Indonesia menjadi lebih baik ketika kondisi global bergejolak. Artinya, ketika terjadi sentimen negatif di global, maka tak banyak dana yang keluar dari pasar SBN, sebab sebagian besar investornya dari dalam negeri. Kondisi ini akan membantu memperkecil tekanan terhadap pelemahan rupiah. Karena kalau masih dikuasai asing, begitu goyah sedikit makro kita, keluar berbondong-bondong, goyah pasti kurs kita. Ini upaya-upaya yang kita lakukan. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan penurunan porsi asing di SBN merupakan salah satu reformasi struktural yang dilakukan pemerintahan. Ia ingin Indonesia tak lagi menjadi negara yang rentan terhadap ekonomi global seperti yang terjadi di 2014. Oleh sebab itu saat itu saya sampaikan pada para menteri, kita harus berani merubah ini, mereformasi struktural kita agar hal-hal yang membahayakan ekonomi makro kita ini bisa kita lakukan. Saat itu ada ancaman taper tantrum karena kebijakan suku bunga yang diterapkan Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve. Kondisi ekonomi Republik Indonesia kurang baik dengan defisit transaksi berjalan mencapai 17,5 miliar dolar Amerika Serikat, dengan neraca dagang defisit 2,2 miliar dolar Amerika Serikat. Menurutnya kini ekonomi Indonesia cukup berdaya tahan setelah menghadapi pandemi dan dihadapkan gejolak global. Hal itu tercermin dari neraca transaksi berjalan yang tercatat surplus 8,9 miliar dolar Amerika Serikat di kuartal 3 2022. Artinya perbaikan-perbaikan itu betul-betul nyata dan kelihatan dalam angka-angka. Serta neraca perdagangan tercatat surplus 5,67 miliar dolar Amerika Serikat per Oktober 2022. Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melarang ekspor biji bauksit per Juni 2023. Sebelum bauksit, Jokowi sudah melarang ekspor beberapa komoditas yang membuat Indonesia dalam sorotan tajam dunia. 2020 kita telah memulai pelarangan ekspor biji nikel. Hasilnya nilai ekspor nikel semula hanya 17 triliun rupiah atau 1,1 miliar US dollar akhir tahun 2014 melonjak meningkat menjadi 326 triliun rupiah atau 20,9 miliar US dollar pada tahun 2021. Biji nikel menjadi komoditas pertama yang dilarang di era pemerintahan Jokowi. Larangan tersebut berlaku efektif sejak 1 Januari 2020. Atas larangan tersebut, Indonesia kemudian digugat oleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO karena dinilai melanggar peraturan perdagangan internasional. Pada November 2022, Indonesia dinyatakan kalah dalam gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body WTO. Namun Indonesia telah resmi mengajukan banding atas putusan WTO tersebut. Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri.
Maka dari itu pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng asli ke luar negeri. Larangan itu berlaku dari seluruh ekspor seluruh wilayah Indonesia, termasuk dari kalangan pemerintah. Larangan ini memang menimbulkan banyak dampak negatif berpotensi mengurangi produksi. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, nilai ekspor nikel memang meningkat dari 646,7 juta US dollar pada 2017 menjadi 1,28 miliar US dollar pada 2021. Pada Januari sampai Oktober 2022, nilai ekspornya sudah melonjak 4,18% menjadi 4,7 miliar US dollar. Pada 2022, Jokowi berkali-kali mengejutkan dunia dengan larangan ekspornya. Pada awal tahun ini, atau persis 1 Januari 2022, pemerintah tiba-tiba saja melarang ekspor batu bara. Larangan ekspor batu bara yang sempat dilakukan pada awal tahun ini dipicu karena menipisnya pasokan batu bara di PT PLN Persero. Produsen batu bara banyak yang memilih untuk ekspor ke luar negeri daripada memasok ke PLN karena harga di pasar internasional sedang melambung.